Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, guru, dan staff. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan tentang cara penginputan soal. Di sini penginputan soal ada dua versi, yaitu di Microsoft Word dan di Microsoft Excel. Untuk di Microsoft Excel sama seperti yang sebelumnya, bahwa soal ditaruh di kolom soal ini dan jawaban di kolom jawaban. Perbedaannya hanya kalau jika menggunakan format soal yang di Word, maka bisa diinputkan gambar. Dengan cara inputkan gambar. Jadi sehingga Bapak Ibu bisa melakukan inputan gambar tanpa harus melampirkan soal di foldernya. Jadi langsung di gambarnya di sini. Hanya saja harus ukurannya disesuaikan Bapak Ibu, jadi agar mudah untuk dituliskan. Di contoh sini saya gambarkan seperti ini, nanti dituliskan saja soalnya. Seperti itu, formatnya sama. Jadi input langsung insert, terus picture, nanti pilih gambarnya, nanti akan tampil di sini. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu save filenya. Ini untuk format yang Excel, yang Word. Untuk yang Excel sama, jadi seperti biasa di sini tuliskan soalnya saja, soal beserta deskripsi soal. Jikalau kesulitan, bisa menggunakan notepad. Di sini tuliskan soal yang banyak. Bisa dituliskan, kalau berparagraf-paragraf bisa dituliskan di sini. Maka nanti diinputkan soal di sini, langsung dikopikan. Jadi bentuknya misalnya sudah panjang, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Sini sudah dituliskan panjang, ada 2 paragraf. Jadi di blok semua, di copy, kemudian input di sini, diklik 2 kali, kemudian di paste atau di kanan paste sini. Nah, nanti akan soalnya hanya 1 kolom. Untuk Bapak Ibu yang soal berpanjang, jangan berparagraf, jangan sampai lebih dari 2 kolom, lebih dari 1 kolom, karena nanti menginputkan ke dalam aplikasi akan error. Sehingga kalau bisa Bapak Ibu menginputkan hanya 1 kolom untuk soal, 1 kolom untuk jawaban yang benar, jawabannya salah, 1 kolom, 1 kolom, 1 kolom, dan 1 kolom. Apabila pilihannya ada 5 pilihan. Apabila Bapak Ibu hanya menyertakan pilihannya 4, bisa diisi 4 saja. Kalau 5, diisi 5-5-nya. Untuk jawaban benar di sini boleh diacak, tapi nanti kami akan acak juga di dalam aplikasinya. Jadi tenang saja Bapak Ibu, kalau misalnya di A jawaban benar, maka nanti jadi jawaban A itu di anak A itu benar. Jadi ditaruh di pertama saja tidak apa-apa, agar lebih mudah apabila Bapak Ibu mengecekkan soal yang benar yang mana. Hanya saja untuk Bapak Ibu jangan menyertakan di depannya
di depan jawaban ini adalah kata kunci, kayak misalnya ini A, kemudian yang ke jawaban ini B, C. Jangan mencetakkan seperti ini Bapak Ibu, karena walaupun teracak soal jawabannya, tapi pilihan yang di depan ini tidak akan teracak. Apabila anak yang sudah tahu nanti jawaban A itu adalah benar, nanti akan diisi jawaban A semua, maka nilainya akan sempurna Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak kesulitan untuk melihat bagaimana kemampuan siswa itu tersebut bisa mengerjakan soal. Itu untuk penulisan soal dan jawaban yang benar untuk format soalnya. Jadi nanti diisikan sesuai dengan soal mata pelajarannya, sesuai soal dan jawabannya. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Di sini untuk penulisan soal, Bapak Ibu bisa melakukan menggunakan simbol, menggunakan, kalau di Word bisa menggunakan simbol-simbol matematika. Hanya saja di sini dibatasi apabila menggunakan lebih seperti equation, lebih dari equation yang panjang, maka kalau saya sarankan untuk menggunakan digambarkan saja. Tapi untuk pangkat atau untuk perpangkatan seperti ini itu masih bisa dilakukan. Pangkat atau di bawah itu nanti bisa diedit nanti. Jadi dijawab nanti diinputkan sesuai dengan ininya, sesuai dengan equationnya. Hanya saja kalau bisa satu baris saja kalau untuk matematikanya. Kalau untuk kayak seperti matriks atau format-format yang lain nanti akan terganggu dalam penulisannya. Ini nah seperti ini bisa, atau nah ini nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya seperti ini. Nanti akan terinput untuk ini penggunaan ini hanya untuk di Microsoft Word. Kalau Microsoft Excel nanti tetap mengedit ulang, sehingga kalau bisa untuk yang mengedit pakai gambar ataupun penggunaan matematika di dalamnya bisa menggunakan Word, nanti format Word-nya. Nah, untuk penggunaan yang biasa atau hanya kalimat atau pertanyaan naratif bisa menggunakan format soal yang Excel. Seperti itu Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya. Mohon maaf kalau saya tidak dapat hadir hari ini dikarenakan ada hal yang lain. Sehingga Bapak Ibu demikianlah untuk format input soal yang bisa saya sampaikan di sini. Untuk selebihnya bisa disampaikan komunikasikan secara pribadi kepada saya. Demikian presentasi dari format input soal yang baru. Untuk aplikasinya penggunaannya sama seperti yang kemarin, seperti yang di US. Kalau yang belum Bapak Ibu yang tidak menginput soal US, nanti ikuti saja sesuai ini formatnya. Nanti di sini Bapak Ibu jangan lupa tuliskan soalnya, soal apa, soal mata pelajaran apa di atasnya. Begitu pun di Excel. Nanti agar saya lebih mudah kalau misalnya ada kesalahan atau apa, atau nama filenya diganti. Nanti siapa tahu Bapak Ibu lupa mengganti nama file, tapi di sini sudah ada, jadi saya bisa lebih mudah mengisinya. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.